Bingung? Oke, ini suara konstruksi bangunan kedengeran nggak? Soal tetangga saya lagi renov ya, jadi ada ketok-ketok-ketok gitu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Oke, tadi yang sudah dijawab yang pertama ya, untuk interval terbuka. Jadi misalkan di sini penulisan interval terbuka seperti ini ya. X-nya itu adalah bilangan real, di mana A, interval bawahnya ya, A kurang dari X kurang dari B. Itu dia dituliskannya kurungnya kurung lengkung. Jadi A-nya sebelah kiri A kurung lengkung, sebelah kanan B juga kurung lengkung. Itu namanya interval terbuka. Atau kalau dituliskan dalam garis bilangan, ini misalkan garis bilangan, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Ini A, yang ini B. Gitu ya. Lalu yang kedua, interval tertutup dulu deh. Tertutup berarti X-nya itu sama dengan A dan juga X-nya sama dengan B. Berarti tinggal kita tambahkan aja X-nya. Nah, interval tertutup itu kurungnya adalah kurung siku. Begini, kalau dituliskan dalam garis bilangan sama seperti atas, tapi bedanya si A si B-nya itu kurungnya kurung siku. Jadi hati-hati dalam menuliskan kurung. Pada matematika kita tidak bisa sembarangan memakai kurung yang kita mau. Ah, bagusan kurung lengkung, saya nulisnya pakai kurung lengkung aja deh. Itu tidak boleh. Jadi setiap notasi, setiap simbol itu menunjukkan suatu nilai dan suatu arti. Jadi hati-hati dalam menggunakannya ya. Terus yang ketiga, interval setengah terbuka. Setengah terbuka artinya satu terbuka dan satu tertutup. Misalkan tertutupnya yang sebelah kiri dulu. Berarti yang sebelah kirinya ada sama dengannya, sedangkan yang kanan si B-nya tidak ada sama dengannya. Berarti yang tertutup mana? Yang tertutup yang kiri karena ada sama dengannya. Oleh sebab itu, yang sebelah kiri kurungnya siku. Yang sebelah kanan karena tidak ada sama dengannya, maka kurungnya lengkung. Kalau dituliskan ke dalam garis bilangan juga sama, berarti kirinya yang siku, kanannya yang lengkung. Gini ya. Lalu berikutnya sama seperti pada poin 3, tapi yang tertutup adalah yang sebelah kanan. Nah, berarti gantian kirinya kurungnya yang lengkung, kanannya yang siku. Kalau dituliskan, berarti yang kirinya siku, yang kanannya kebalik. Nah, berarti ini lengkung, yang kanannya dia siku. Nah, ada lagi nih sebenarnya yang belum tertulis di sini. Coba kita tambahkan, ada yang namanya interval tak hingga. Yang seperti apa? Misalkan di sini kita punya suatu X kurang dari sama dengan B. Ini termasuk jenis interval tak hingga. Tak hingganya di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya? Ada yang bisa jawab? Di sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri mungkin, Bu. Di sebelah kiri, karena kan di sini ditulisnya X kurang dari sama dengan B. Artinya batas atasnya itu ditentukan si B. Misalkan kayak X kurang dari sama dengan 5. Misalkan X kurang dari sama dengan 5. Artinya nilai paling kanannya 5 kan? Berarti dia bisa dituliskan berapa? Misalkan dari -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tutup. Gitu kan? Berarti tahingganya berada di sebelah kiri. Oh, berarti kita bisa tuliskan ya. Pasti dia terbuka kan, namanya juga tak berhingga ya. Kita bisa tuliskan dari negatif tahingga sampai B. Karena di sini B-nya ada sama dengannya, maka B-nya adalah kurungnya kurung siku gitu ya. Lalu untuk menuliskan di garis bilangannya seperti apa? Nah, karena sebelah kirinya itu kita tidak tahu dia mulai dari minus berapa, berarti panah saja begini. Karena kan kita nggak tahu dia mulai dari berapa. Tetapi sebelah kanannya ditentukan maksimal tertutup di B. Berarti kurung siku B.
Seperti ini, gitu ya. Lalu berikutnya, kalau misalkan eh, X-nya lebih dari sama dengan B, berarti interval yang tertutupnya itu ada di sebelah kiri. Berarti bisa kita tuliskan di sini dia dimulai dari B, tetapi kita tidak tahu dia selesainya sampai berapa. Berarti dia sampai positif tahingga. Kurungnya kurung siku. Berarti gantian kebalikannya yang tadi di sininya dimulai dari B, kita tidak tahu selesai sampai berapa, tinggal dikasih panah ya. Ini aslinya lurus gambarnya. Nah, seperti ini. Tuh ya. Kalau misalkan dia terbuka sekarang gantiannya X lebih dari B. Jadi himpunan tahingga tapi terbuka. Berarti di sini B, koma tahingga ya. Berarti di sini ini B, kanannya tahingga berarti masih berupa panah gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dahulu, silahkan mengenai interval pada bilangan real. Tidak ada? Masih lanjut ya, masih pemanasan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke topik berikutnya adalah bilangan atau nilai mutlak. Pertidaksamaan dulu ya. Jadi, inequality atau pertidaksamaan ini juga ketika di SMA kalian sudah pernah ya. Coba saya mau membuka kembali ingatan kalian. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Bagi yang sudah selesai menjawab boleh raise hand. Kalau yang ada pen tab boleh langsung dijelaskan di sini di Zoom-nya ya. Kalau yang tidak ada boleh nanti difotokan di kertas yang kalian tulis lalu di-share screen ke sini dan dijelaskan ya. Oke. Misalkan selesaikan pertidaksamaan dari oke, silahkan diselesaikan dan gambarkan grafiknya ya. Ini grafiknya digambar manual dulu saja ya. Nah, kita belum masuk ke topik GeoGebra. Itu nanti di pertemuan kedua. Oke, silahkan bagi yang ingin mencoba.
Jadi tadi soalnya 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Pertama-tama kita eh, kumpulkan dulu yang sesama. Oh, Angela, maaf belum di share screen ya? Aku pakai ini Bu, kamera yang di satu lagi. Oh, kameranya belum dibalik. Udah Bu, bukan Belum ke pakai yang ini. tulisannya. Saya pakai HP Bu joinnya. Terus di sininya belum muncul sih. Apa cuman di saya doang ya? Yang lain Iya sih. gimana? Sudah muncul belum? Bentar Bu. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah ini baru. Oke. Dipasin ya posisinya. Oke, silahkan. Soalnya 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Pertama-tama kita satukan dulu yang sama variabelnya, yaitu 2x di 2x, lalu yang mempunyai variabel x dipindahkan ke sebelah kiri, sama aja maupun ke sebelah kanan, jadinya 2x min 4x kurang dari min 2, lalu yang min 7 dari kiri dipindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi plus 7. Lalu kita selesaikan, jadi min 2x kurang dari 5, x lebih dari 5 per min 2. Tanda peridaksamaannya jadi berganti karena dibagi dengan negatif. Untuk intervalnya seperti ini, Bu. Oke, intervalnya menggambarkannya seperti yang sebelumnya ya. Interval, apakah interval tertutup, terbuka, atau setengah terbuka? Bisa Oh, diganti dulu baik, untuk Bu. intervalnya. Termasuk ke interval Tahingga. Seperti ini, Bu. Ya, oke. Eh, Secara garis besar betul ya, cuma nanti ada beberapa hal yang ingin saya luruskan. Ini sudah betul ya, jadi himpunannya intervalnya minus 5 per 2 koma hingga. Untuk gambarnya nanti diperbaiki lagi gambar intervalnya, jadi yang sebelah kiri kurungnya berarti kurung lengkung, sebelah kanannya panah ya. Oke, baik, terima kasih Angela, boleh di stop share. PJ tolong dicatat juga ya. Oke, ada yang ingin saya luruskan karena kalian ini calon guru ya, artinya nanti ketika lulus dari sini kalian pasti akan menjadi guru gitu ya. Nah, hati-hati dalam menjelaskan misalkan eh persamaan atau pertidaksamaan sederhana seperti ini ya. Jadi dalam matematika sebenarnya tidak ada yang namanya pindah ruas, tidak ada kata habis, tidak ada kata seberang, nyeberang gitu, tidak ada ya. Jadi konsep dasarnya adalah dengan menambahkan, mengurang, atau mengalihkan, atau membagi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas, ruas kiri dan juga ruas kanan gitu ya. Jadi tidak ada pindah ruas, tidak ada tanda tiba-tiba berbalik dari kurang dari menjadi lebih dari, itu tidak ada sebenarnya ya. Jadi yang ada adalah kita merubah bentuk. Jadi matematika itu diperbolehkan untuk merubah bentuk tetapi tidak boleh merubah nilai. Itu yang harus kalian pegang.
boleh merubah bentuk tanpa merubah nilai. Karena kalau nilainya sudah berubah, ya sudah, nanti salah pasti. Karena matematika itu ilmu pasti, jawabannya hanya boleh ada satu nilai. Pasti jawabannya, ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, 2x minus 7 kurang dari 4x minus 2. Langkah pertama, kita harus menambah atau mengurang ataupun mengali ataupun membagi. Jadi biasanya sih menambah atau mengali ya. Karena mengurang itu kan sama aja kalimatnya tuh ditambah dengan bilangan negatif. Kalau membagi itu sama aja dengan mengalihkan dengan pecahan. Bener nggak? Ya, menambah mengurangi itu sama aja menambahkan bilangan negatif. Kalau membagi itu sama saja dengan mengalihkan dengan bilangan pecahan. Ya, itu yang harus disimpan. Nah, di sini kedua ruas kita bisa tambahkan dengan 7. Ya, jadi kedua kedua ruas kita tambah 7. Maka di sebelah kiri menjadi 2x minus 7 tambah 7 kurang dari 4x minus 2 tambah 7. Jadi dengan menambahkan angka 7 pada kedua ruas bilangan. Maka hasilnya menjadi 2x minus 7 tambah 7 0 kurang dari 4x minus 2 tambah 7 adalah plus 5. Begini kan? Nah, lalu bagaimana di sini ada 2x di sebelah kiri dan ada 4x di sebelah kanan. Tujuan akhirnya adalah si variabel x harus hanya tersisa di salah satu ruas, entah itu boleh di ruas kiri ataupun di ruas kanan. Misalkan kita ingin menghilangkan variabel x di ruas kanan, berarti harus ngapain? Kita ingin menghilangkan variabel x di sebelah kanan, berarti kita harus ngapain? Di sebelah kanan dilihat, ada siapa di sebelah kanan? Ada 4x. Supaya 4x-nya hilang, berarti harus kita kurangkan dengan 4x. Gitu kan ya, logikanya ya. Oke, berarti di sini 2x dikurang 4x kurang dari 4x dikurang 4x ditambah 5. Maka yang sebelah kiri menjadi minus 2x, yang sebelah kanan menjadi 5. Gitu kan? Lalu, kita hanya butuh menyisakan koefisien X-nya 1x. Sedangkan di sini X-nya, koefisiennya masih minus 2. Bagaimana caranya supaya hanya tersisa 1x? Yaitu dengan mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan negatif setengah. Gitu ya. Berarti di sini minus 2x kita kalikan dengan min setengah, gitu ya. Begitu juga dengan ruas kanan, kita kalikan dengan minus setengah. Maka di sini menjadi X, lebih dari, di sini menjadi minus 5/2. Kenapa tiba-tiba di sini tandanya berbalik, Bu? Nah, untuk pertidaksamaan, X itu harus dalam keadaan positif. Jadi, lebih mudahnya ketika X-nya kita pindah ruaskan ke arah kanan, tanda tidak berubah. Jadi, bisa saja kalian nanti menjelaskan ketika kita butuh X-nya positif, tinggal X-nya kita pindah ke kanan di sini. Nah, ketika X-nya pindah ke kanan, dia tandanya tidak berubah. Jadi dibacanya dari kanan ke kiri. Maka dibaca X lebih dari minus 5/2. Nah, yang berwarna merah ini yang harus siswa kalian tahu. Inilah konsep dasar dari persamaan atau pertidaksamaan. Untuk persamaan juga sama seperti ini konsep dasarnya. Jadi tidak ada yang namanya dibagi habis dan sebagainya. Tidak ada. Ada yang ada hanya ditambah ataupun dikali. Jadi nggak ada yang namanya pindah-pindah ruasan ya. Jadi konsep dasarnya seperti ini.
Kita sudah dapat solusinya X-nya negatif 5/2. Nah, tadi pertanyaannya apa? Selain solusinya, disuruh juga untuk menggambar grafiknya ya. Berarti kita gambarkan, misalkan di sini ada sebuah garis bilangan. Dia minus 5/2 berarti minus 2,5 ya. Berarti kita bisa mulai dari minus 3. Di sini ada minus 2, ada minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, berarti minus 2,5 adanya di sini. Karena dia intervalnya terbuka, berarti kita bisa gambarkan dia begini. Ya, ada di tengah-tengah sini kan. Dan sebelah kanannya dia tahingga ya. Berarti kita bisa tebalkan atau mungkin boleh diganti warna lain. Ini tinggal dipanah. Nah, berarti tinggal dituliskan tadi minus 5/2, koma positif tahingga. Atau kalau dituliskan dalam bentuk himpunannya berarti X di mana X-nya lebih dari minus 5/2. Selesai. Gini ya, cara penulisan dan pengerjaannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi walaupun persamaan juga seperti itu. Apakah perhitungannya selalu seperti ini, Bu? Terutama bagian sebelah kiri ini yang ada merah-merah ketika kalian nanti mengajar di kelas ya. Sebenarnya tidak harus seperti ini kan memakan waktu ya. Tetapi di awal masuk kalian harus benar-benar menanamkan konsep dasar yang seperti ini. Jadi siswa itu tahu ketika dia nanti menghitung, oh asal muasalnya tuh begini. Harus ditambahkan ataupun dikalikan dengan bilangan yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi tidak ada ujuk-ujuk pindah ruas, ujuk-ujuk dibagi habis dan sebagainya. Itu tidak ada. Nanti untuk pertemuan berikut-berikutnya kalian menjelaskan seperti itu boleh. Misalkan oh ini harus habis begini-begini itu boleh. Yang penting di awal kalian masuk kelas kalian harus memberikan pemahaman ke siswa yang benar tuh seperti ini. Boleh merubah bentuk tetapi tidak boleh merubah nilai. Begitu. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut siapkan alat tulisnya lagi untuk soal yang nomor 2. Selesaikan pertidaksamaan minus 5 kurang dari sama dengan misalkan 2x tambah 6. Sama ya, himpunan penyelesaian beserta gambarnya pada garis bilangan. Oke, silahkan diselesaikan. Oke, silahkan. Beneran pakai apa, Bu? Itu bener bukan, Bu? Itu bener nggak sih, Bu? Dijelaskan dulu aja. Oke, jadi itu tadi soalnya kan gimana tadi ya? Menantar saya buka kertas baru dulu. Itu kan min 5. Min 5 eh lebih kecil sama dengan 2x tambah 6 ya, Bu ya? Lebih kecil dari 4. Terus itu saya bagi 2 semuanya dulu, Bu. Jadi min 5 dibagi dikali setengah semuanya dulu, Bu.
Jadi dikali setengah, terus ini berarti dikali setengah juga. Ya pokoknya itu nanti jadi min 5/2 lebih kecil sama dengan eh X tambah oh enggak, X tambah 3/2 lebih kecil dari 4. Terus semuanya saya kaliin sama ya saya kaliin sama hmm, saya kurang sama 3/2 semuanya. Ya berarti ini min 5/2 dikurang 3/2 lebih kecil sama dengan X tambah 3/2 lebih apa dikurang 3/2. Ini boleh saya langsung jadiin itu Bu, apa yang empatnya boleh saya jadiin apa pangkat Bu, pangkat apa eh jadi 8/2 dikurang 3/2. Terus ini tuh jadi min 8/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil eh 5/2. Ini min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 5/2. Gitu Bu. Oke, baik. Tadi pertanyaannya boleh nggak Bu empatnya dirubah jadi 8/2 gitu ya? Boleh, yang penting nilainya tetap sama. Bentuknya boleh berubah. Kan 8/2 bentuknya beda ya, tapi nilainya tetap Iya. 4. Oke, kita cek, kita simpen dulu ya. Asmi tadi Baik Bu. jawabannya negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 5/2. Oke, baik. Terima kasih. Kita cek jawaban mahasiswa yang lain dulu ya. Mungkin ada yang jawabannya berbeda. Silakan tadi ada Baik yang Bu. resen Rizka, jadi mau jawab. Jadi Bu, sebentar saya gabung pakai HP dulu. Oke, yang lain juga boleh ya. Kalau mau ada yang mencoba silakan. Disiapkan. Uh, ini Bu, saya udah rekam layar. Jadi di sini kan min 5 kurang sama dengan 2x plus 6 kurang 4. Nah, jadi masing-masing itu dikurang 6 dulu supaya tengahnya yang 6 itu hilang. Kameranya Rizka belum madep ke jawabannya. Oh, belum. Satu lagi, kamera yang handphone ya. Di sini belum muncul di saya. Bentar, Bu. Oh, karena masih terus belum di spotlight. Oke, sudah. Silakan dilanjutkan. Jadi di sini min 5 dikurang 6 kurang sama dengan 2x plus 6 min 6 dikurang 4 dikurang 6. Jadi hasilnya min 11 kurang sama dengan 2x kurang min 2. Nah, jadi hasilnya adalah jadi kan masih ada 2x. Nah, biar x-nya itu sendiri dikali sama setengah. Jadinya min 11/2 kurang sama dengan x kurang min 1. Nah, jadi grafiknya seperti ini, Bu. Jadi Ya. dia Dari yang sebelah kiri tertutup, yang sebelah kanan lengkung terbuka gitu ya. ya, Oke, baik. Terima kasih Rizka. Ada lagi yang lain yang ingin coba menjawab? Ada dua jawaban berbeda ya dari temennya. Silakan. Apakah kalian sama dengan salah satu temannya atau justru jawaban kalian beda dari kedua temannya yang sudah menjelaskan? Jangan Kok saya diem-diem sama aja ya. jawabannya sama-sama jawaban Rizka, Bu. Siapa nih?
Ferdi. Jawabannya sama persis. Oh, Ferdi sama seperti Rizka. Yang lain Iya, Bu. sama atau beda? Sama dengan Sama Rizka Bu, atau... seperti Rizka. Sama dengan Sama Rizka, Bu, Bu. sama. Oke, kita cek tadi yang pertama masih kelirunya di mana? Teman yang pertama tadi. Dari bedanya di mana? Sebentar ya, ini tiba-tiba tab saya keluar. Saya join lagi. Bentar ya, ini agak susah nih. Sudah muncul ya? Oke. Min 5 kurang dari sama dengan 2x tambah 6 kurang dari 4. Yang harus kalian perhatikan, yang harus hati-hati sekali, hati-hati ketika ada operasi perkalian dan penjumlahan seperti ini. Ya, jadi ketika di sini misalkan ada 2x tambah 6, kita harus melepas 6-nya dulu, baru bisa membagi atau mengalikan dengan setengah supaya X-nya 1. Jadi di sini 6-nya yang harus kita lepas. Karena kalau langsung kita kalikan setengah, nanti 6 ini akan berubah nilai menjadi 3. Karena kan harus dikalikan semua ya. Padahal kan matematika itu boleh merubah bentuk, tetapi sangat tidak boleh merubah nilai. Gitu ya. Oleh sebab itu, si 6-nya harus kita kurangkan dulu ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan minus 5. Kita mau mengurangi 6 yang, menghilangkan 6 yang tengah ya. Berarti harus kita kurangi 6 di ketiga ruasnya, kiri, tengah, dan kanan. Berarti di sini minus 5 dikurangin 6 kurang dari sama dengan 2x tambah 6 dikurang 6 kurang dari 4 dikurang 6. Berarti di sini ada minus 11 kurang dari sama dengan 2x kurang dari minus 2. Nah, baru setelah sudah tidak ada suku lain, hanya sisa 2x, baru kita kalikan dengan setengah supaya 2x-nya menjadi 1x ya. Jadi kita kalikan setengah, berarti di sini min 11. Kita kalikan dengan 1/2. Ini juga kita kalikan dengan 1/2. Yang ruas kanannya juga kita kalikan dengan 1/2. Oke. Nah, tinggal kita hitung berarti di sini
min 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari min 1. Nah, tinggal kita gambarkan saja garis bilangannya. Nah ya, berarti X-nya itu di antara min 11/2 dan negatif 1. Min 11/2 itu kan min 5,5 ya. Berarti anggap saja kita buat di sini minus 6, di sini minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 ya. Berarti yang sebelah kiri karena ada sama dengannya, jadi himpunannya tertutup. Dia pakai kurungnya kurung siku, yang sebelah kanan dia kurungnya kurung lengkung. Tinggal kita tebalkan saja di sini. Begini ya, maka dituliskan intervalnya adalah min 11/2, negatif 1, atau himpunannya X di mana min 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ferdi, ingin bertanya atau sudah paham? Itu kan dikali setengah tuh, Bu. Kalau semisal dibagi dua sama aja, Bu, atau memang salah? Gimana, Sama Bu? aja. Sama aja. Jadi kan tadi bisa ditambah ataupun dikurang, bisa dikali ataupun dibagi. Cuman biar nggak bingung, kan kalau misalkan kita ingin mengurang bilangan, misalkan kita mau 4 dikurang 2. Kita aslinya, konsepnya itu adalah 4 ditambah minus 2. Bener nggak? Misalkan kita mau nulis 4 dibagi 2, aslinya adalah 4 dikali setengah. Jadi kalau di sini saya memakai penjumlahan dan perkalian. Kalau misalkan kalian ingin pakai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, boleh. Tapi awalnya seperti ini. 4 kurang 2 dapatnya dari 4 ditambah negatif 2. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jika tidak ada, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, mungkin ini masih ingat ya, pertidaksamaan kuadrat. Silakan diselesaikan. Harus ingat-ingat lagi memfaktorkan atau pemfaktoran ya. Pertama soalnya di sini ada soal x kuadrat min x min 6 kurang dari 0 lebih. Nah, cara penyelesaiannya kita cari akar persamaannya. Itu kita bagi di sini x. Nah, bilangan berapa yang kalau dikali itu hasilnya min 6, kalau ditambah itu hasilnya min 1. Kita ada 2 sama 3. Nah, di sini itu kita plus, di sini min. Karena 2 dikali min 3 itu 6, 2 min 3 itu min 1. Nah, di sini kita cari x-nya. X plus 2 sama dengan 0. X-nya itu min 2. Terus atau X min 3 sama dengan 0. X-nya itu sama dengan 3. Jadi kita ketemu X min 2 dan X itu sama dengan 3. Nah, buat himpunan penyelesaiannya, itu ada X 3 lebih besar dari X min 2. Nah, buat intervalnya, di sini ada min
min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Seperti itu, Bu. Oke, untuk penulisan himpunan penyelesaian itu dituliskan dari yang kecil dulu baru yang besar ya. Seperti garis bilangan kan sebelah kiri itu paling kecil sampai ke besar sebelah kanannya. Sudah, Vika? Sudah cukup penjelasannya? Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau punya jawaban yang berbeda? Silahkan. Nah, ini ya yang harus kalian pelajari lagi lebih dalam, itu teknik memfaktorkan. Memfaktorkan itu akan sering dipakai, tapi biasanya saya terkadang beberapa kali menemukan mahasiswa yang sudah semester lanjut ya, artinya bukan mahasiswa baru lagi, tetapi masih bingung cara memfaktorkan. Jadi di sini di antara kalian kalau masih ada yang belum paham cara memfaktorkan, apalagi kalau koefisien dari x kuadratnya itu lebih dari satu, misalkan 3x kuadrat, bla bla atau 6x kuadrat atau mungkin bentuknya pembagian gitu ya. Persamaan itu pembagian itu kalian harus pelajari lagi kejar di minggu ini karena di minggu-minggu berikutnya itu akan terpakai terus di setiap pekan ya. Jadi saran saya mungkin kalian kalau ingin bertanya di sini mungkin malu atau bagaimana. Jadi saran saya pelajari lebih dalam teknik pemfaktoran apapun itu bentuknya ya, baik yang koefisiennya lebih dari satu, bentuk perkalian, bentuk pembagian, dan sebagainya, penyederhanaannya itu kalian utak-atik lagi tuh aljabarnya. Ya, karena kalau itu dasarnya belum paham, nanti ke depan-depannya juga belum paham. Oke, kita break dulu sebentar ya, karena di tempat saya sedang azan. Nanti mungkin 2 atau 3 menit kita lanjutkan lagi. Ada ini ya, soalnya ada 3x kuadrat min x terus min 2 lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 ya, Bu ya? Tadi soalnya. Itu 3x kuadrat apa x kuadrat ya? Kurang angka 3 kan? Ini 3 di sini. Oh, Tapi kan itu kan difaktorin dulu nanti, Bu. oke. Soalnya bentar, bentar. Tapi soalnya bener kan, Bu? 3x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Ya, betul. Hmm, kayaknya saya salah tanda deh, Bu. Saya pakainya yang kurang dari ngerjainnya, Bu. Soalnya tadi lebih dari ya, cuman nggak terlalu ini sih, cuman beda di akhir aja, nggak apa-apa dilanjutin, tinggal Oke, diganti coba ya, Bu lebih ya. dari terus nanti lanjutannya gimana? Ha-ha. Nih, kan itu kan ada x kuadrat min x terus nih 3x kuadrat min x terus min 2. Terus kalau secara saya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, kita faktor ini berapa dikali berapa yang hasil min 2 dan ditambah berapa yang hasilnya itu min 1. Nah, hasilnya ini x plus 1 sama x min 2 karena 1 dikali min 2 itu min 2, 1 ditambah min 2 itu hasilnya min 1. Nah, udah ketemu. Karena tadi kita punya 3 nih, kita kita tambahin 3 ke yang x plus 1 sama x min 2-nya. Jadi 3x plus 1 dikali 3x min 2 terus dibagi 3. Nah, terus karena ini nggak ini kan 3x bisa dibagi 3, tapi satunya nggak bisa dibagi 3. Jadi saya giniin aja, Bu. 3x-nya saya coret jadi x doang dan ini jadi sepertiga dan ininya tetap 3x min 2. Lalu untuk
X ditambah 1/3 sama dengan 0. Kita mau ngulangin ini, berarti kita kurangin, sama ini juga dikurangin. Jadi X sama dengan -1/3. Dan yang kedua ini yang 3x-2 sama dengan 0 di sini. Karena kita mau ngulangin -2 juga, berarti kita tambahin 2, sama di sini tambahin 2. Jadi 3x sama dengan 2. Terus kita mau ngilangin 3 nih. Berarti kita kaliin sepertiga. Karena udah dikaliin sepertiga, hasilnya jadi seperti ini. X sama dengan 2/3. Dan untuk yang hasil akhirnya, itu yang saya bilang, Bu. Saya salah tanda. Tapi bener gak, Bu, kalau misalnya kayak gini, Bu? -1/3 kurang dari X, kurang dari ini 2/3. Itu, Bu, jawabannya, Bu. Ya, oke. Jadi perbedaan tanda kurang dan lebih itu nanti bedanya di akhir ketika uji coba titik pada garis bilangan ya, yang menentukan daerah himpunan apakah dia positif, plus 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 atau min min gitu kan. Jadi di awal-awalnya pemfaktorannya tetap sama. Oke, baik. Terima kasih Afisena. Nanti kita cek jawaban teman yang lain. Tadi Perdi mau coba yang nomor ini dulu ya. Coba nomor berapa ini? 4 ya. Aku mau coba nomor 4 Bu, yang tadi. Yang Avicenna kan? Oke, silahkan coba. Tadi kan Avicenna beda tanda ya. Ya Coba Bu, kamu tunggu. gimana penyelesaiannya? Ya Bu, login ke handphone dulu. Ini udah nampak, Bu. Nah, di sini tadi kan soalnya tadi 3x² dikurang x dikurang 2. Terus itu kan lebih dari itu. Terus kita faktorin, dapat hasilnya 3x tambah 2. 3x tambah 2. Terus kita sama dengan 0 dulu untuk akar-akar persamaannya. Yang kedua, x kurang 1 sama dengan 0. Jadi 3x dikurang ditambah 2, kita samakan sisi kanan sama sisi kirinya -2. Jadi 3x tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0 dikurang 2. Jadi 3x sama dengan -2. Terus kita kali 1/3 untuk menjadikan 3x-nya menjadi x. Jadi x-nya sama dengan -2/3. Gitu juga di sini x kurang 1 sama dengan 0. Jadi x kurang 1 tambah 1 sama dengan 0 ditambah 1. X-nya sama dengan 1. Lalu kita uji titik di mana X lebih kecil dari -2/3. Kita mau menguji titik dari -2/3 itu ke sisi kiri. Jadi itu kan setelahnya otomatis bisa kita buat jadi X -1. 3 dikurang 1² dikurang 1 dikurang 2 lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0. 2 lebih besar dari 0. Jadi ini positif. Dari sisi sini kita buat positif. Di sini lagi kita misalkan X sama dengan 0. Jadi 3, 0² dikurang 0 dikurang 2 lebih dari 0. Jadi -2 lebih dari 0. Berarti ini negatif. Jadi di tengah ini kita buat negatif. Lalu X lebih dari 1. Kita misalkan X sama dengan 2. 3, 2² dikurang 2 dikurang 2 lebih dari 0. Jadi 8 lebih dari 0. Lalu di sini kita dapat himpunan penyelesaiannya dari X kurang dari -2/3 atau X lebih dari 1 atau himpunan penyelesaiannya -2/3,1. Seperti itu, Bu. Oke, ada yang punya jawaban berbeda. Tadi berapa HP-nya? Berarti minus 2/3,1. Kalau penyelesaian per tidak itunya apa namanya
Pertidaksamaannya berapa? Pertidak. Oh, Pertidaksamaannya Hmm. hasilnya -2/3,1, Bu. Sorry, grafiknya maksudnya. Tadi grafiknya Oh, sudah digambar belum? grafiknya tadi X Mm-mm. kurang dari -2/3 atau X lebih dari 1, Bu. Oke, atau ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang punya jawaban berbeda, silakan. Oke, coba ya kita bahas dulu. Tadi nomor 4 itu soalnya 3x² ya. 3x² min x minus 2 lebih dari 0 gitu kan. Tadi berarti kalau kita faktorkan itu menjadi 3x plus 2. Nanti kalian pelajari lagi ya, pelajari sendiri. Diingat-ingat lagi ketika SMA dulu caranya bagaimana. Seperti ini kan ya. Berarti yang ini x-nya -2/3. Yang ini x-nya sama dengan 1. Lalu kita bikin, berarti -2/3. 1, saya biasanya titik uji itu ada di tengah ya. Nolnya di antara negatif dan positif. Jadi di sini karena ada -2/3 dan 1, maka titik uji nolnya pasti ditaruh di tengah-tengah, gitu kan? Lalu kita masukkan 0 ke pertidaksamaan awal, hasilnya negatif. Yang ini positif, yang ini positif. Karena di sini tandanya lebih dari, maka dia selalu bergerak ke arah yang positif. Berarti yang ini ke sini, berarti yang ini ke sini ya. Karena grafiknya satu ke kiri, satu ke kanan, berarti kan atau ya. Berarti dia penulisannya x kurang dari -2/3 atau x lebih dari 1 gitu ya. Nah, nanti kalian boleh pelajari lagi. Oke, berikutnya tadi siapa? Eh, siapa sih tadi? Yang perempuan tadi Nadia ya. Oke, silakan Nadia. Tapi sebelum itu Nadia belum bisa ituin itu sih. Gimana cara membalikan kamera ya di handphone? Gimana tuh? Ada di Biasanya ada lambang pojok, panah ya. pojok kiri atas, pojok kiri atas. Nggak ada, nggak ada. Kayaknya Harusnya emang ada. nggak berlaku deh di handphone udah lah. Lanjut aja ya. Kan gini aja. Tap- Apa Tapi di kelihatan? foto bisa nggak? Kayak gini kelihatan nggak? Di saya sih belum kelihatan. Yang lain gimana? Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, belum. Deketin lagi Nadia. Oke, udah. Sudah. Itu backgroundnya jangan diblurin nggak sih? Jadi nggak nampak. Kan blur ya? Nggak blur. Nggak blur ya di Oh sini? ini. Blur. Ada di device satunya Eh, lagi, kawan. hmm. Kok nggak bisa ngeliat? Coba deh ya. Di foto mungkin ya, kalau masih belum bisa juga di foto Nadia. Terus boleh di share screen atau dikirim ke chat Zoom. Nanti tinggal dibuka di situ temannya. Terus dijelaskan atau di share screen juga boleh.
Oke. Gimana? Nadia mulai ya, Ibu. Jadi awalnya kan dari soalnya X min 1 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Lalu Nadia sendiri menjadikannya sama dengan 0. Jadi kan X min 1 per X plus 2 sama dengan 0. Di situ Nadia sendiri udah mendapatkan kalau X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Lalu di situ Nadia juga sudah menguji titik. Jadi menguji titiknya tuh X sama dengan 0. Jadi 0 min 1 per 0 plus 2. Jadi hasilnya min 1/2. Nah, lalu karena hasilnya min, maka titik yang di 0 itu Nadia jadiin minus. Nah, jadi yang setelah apa namanya, sebelah kirinya min 2 jadi plus dan sebelah kanannya 1 plus juga. Nah, di sini Nadia jadi mengetahui kalau misalnya kan tadi lebih dari sama dengan 0 soalnya, maka yang diambil adalah plus. Nah, jadi karena diambil adalah plus, jadi HP-nya itu X kurang kurang min 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Kenapa bisa lebih dari sama dengan 1? Karena dia dalam bentuk pecahan. Jadi X min 1 itu dia sama dengan. Jadi Nadia bikin titik apa namanya? Titik full di 1, sedangkan yang titik min 2 itu titik kosong. Begitu, Ibu. Nadia nggak tahu sih benar atau salah. Oke, ya, betul ya. Walaupun di soal itu himpunannya tertutup, tapi untuk bentuk pecahan, terutama di penyebutnya, itu kan tidak boleh sama dengan nol. Ketika dia himpunan tertutup, lalu diisi dengan, berapa tadi soalnya? X plus 2 ya. Berarti ketika X-nya itu sama dengan negatif 2, maka penyebutnya menjadi nol. Itu tidak boleh. Maka walaupun di soalnya itu ada sama dengan ya, tetapi bulatan ya, di garis bilangan, itu harus tetap kosong. Jadi tanda pertidaksamaan untuk yang X-nya negatif 2 itu tidak boleh ada sama dengannya. Walaupun di soal awalnya itu dia ada sama dengannya. Begitu ya, karena dia berperan sebagai pecahan. Oke, seperti ini ya. Tadi berapa tuh? X min 1 ya tadi. X min 1 per X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya, tadi didapat yang atas X-nya 1, yang bawah X-nya negatif 2, gitu kan? Jadi tadi X-nya 1 dan X-nya sama dengan negatif 2. Terus kita buatkan di sini, paling kecil dulu negatif 2, 1, 0 di tengah-tengah. Ketika kita substitusi 0, maka hasilnya pecahannya menjadi negatif ya. Jadi ini negatif, yang ini positif. Karena pertidaksamaan lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya selalu menuju ke arah yang positif. Dan karena ada sama dengannya, maka harusnya bulatannya penuh. Tapi karena untuk negatif 2, dia penyebutnya tidak boleh nol, maka negatif 2-nya tetap kosong. Ya, maka menjadi X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Jadi minus 2-nya tidak boleh ada sama dengannya. Lalu untuk menuliskan himpunan solusinya, berarti yang sebelah kiri, yang ini, jadi sebenarnya ini bisa kita tuliskan menjadi dua bagian ya. Jadi yang sebelah kiri ini, kita tuliskan menjadi himpunan terbuka negatif tak hingga koma negatif 2. Seperti yang di awal tadi kan? Karena kan dia panahnya ke kiri, berarti dimulai dari negatif tak hingga sampai batas atasnya itu negatif 2. Karena tadi tidak boleh sama dengan, maka kurung lengkung minus 2 sebelah kanannya itu lengkung. Lalu yang sebelah kanannya berarti dari X lebih dari sama dengan 1, berarti X-nya dimulai dari 1. Nah, dia tertutup boleh dimulai dari 1 karena ada sama dengannya ya. Jadi ini dia tertutup.
ini 1, sampai dia positif tak hingga lengkung. Jadi tulis seperti ini. Negatif tak hingga koma min 2 digabung dengan 1 koma tak hingga. Ya, jadi penulisannya boleh seperti ini juga. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Satu materi terakhir yaitu adalah nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak. Kurung mutlak itu yang seperti apa sih? Ada yang masih ingat? Kurungnya bentuknya gimana? Garis Ya, lurus. garis gitu, Bu. Garis gitu, Bu. Garis aja, garis Ya, lurus lurus. gitu ya. Ya, Bu. Ya, jadi nilai mutlak itu lambangnya kurungnya garis lurus. Oke, jadi kalau kita bisa menuliskan di sini didefinisikan, misalkan kita punya nilai mutlak X, maka dia berlaku dua. Yang pertama, dia menjadi sama dengan X positif jika X lebih dari sama dengan nol. Dan dia juga negatif X jika dia kurang dari nol. Jadi kalau misalkan kita punya mutlak negatif 5, itu dia akan menjadi 5 ya. Jadi misalkan contoh yang pertama di sini. Kita punya mutlak 2, ya nilainya tetap 2. Kalau misalkan kita punya mutlak negatif 3, maka bisa dituliskan min 3. Jadi jawabannya tetap positif 3. Jadi kalau ditanya nih nanti sama siswa, kenapa sih Bu bilangan negatif gitu ya? Tapi kalau dimutlakin kok tahu-tahu mutlaknya hilang? Tahu-tahu minusnya hilang itu kemana? Hilang gitu aja atau gimana? Jawabannya adalah itu dikalikan dengan negatif. Jadi ketika kita punya mutlak negatif 3, maka bisa kita hitung atau kita tuliskannya adalah negatif dari negatif 3, yaitu positif 3. Sesuai dari definisi yang di atas tadi yang negatif. Ya kan jika X-nya kurang dari 0. Nih. Yang ini ya, jika X-nya kurang dari 0, maka mutlak X itu adalah negatif X. Nah, ini kan dia kurang dari 0 nih. Maka dia menjadi ditambahkan negatif. Jadi negatif dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Gitu. Paham ya? Lalu ada juga pertidaksamaan definisi yang kedua ya. Misalkan yang gini deh. Mutlak X itu kurang dari A, maka min A kurang dari X kurang dari A. Tetapi jika mutlak X itu lebih dari A itu suatu bilangan ya, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Oke, misalkan contoh lagi di sini. Ini contoh tadi ya. Ini contoh, ini juga contoh. Misalkan contoh yang nomor 1. Mutlak X min 4 kurang dari 2. Itu kan pertidaksamaan mutlak dan tandanya kurang dari. Berarti kita mengikuti syarat yang kurang dari. Yaitu yang nomor 1 tadi, yang ini. Ya, maka penyelesaiannya menjadi min A kurang dari X kurang dari A. Berarti kalau misalkan di sini mutlak dari X min 4 kurang dari 2, berarti tinggal dikeluarkan saja negatif 4-nya. Gitu. Coba ada yang mau mencoba untuk contoh yang nomor 1, sesuaikan dengan definisi yang di atas tadi. Silahkan jika ada yang ingin mencoba. Ibu, Ya, siapa nih? maaf mau izin konfirmasi. Ya. Mengenai Zoom kan dibikinnya sampai pukul 12.40. Itu mau Mm-mm. dilanjut lagi aja apa gimana, Bu? Oh, sampai 12.40 ya. Nanti berarti putus gitu. Tapi nanti kalian Iya, jam 1 ada kuliah lagi nggak? nggak ada, Bu. Hmm, oke. Sayanya yang ada tapi lupa nih. Iya. Oke, nggak apa-apa sampai sematinya aja ya. Oh iya, udah. Nanti
Nanti selebihnya saya buatkan videonya. Oke, tadi kita sampai mana nih? Ya, terima Oke, kasih, Bu. ya. Siapa yang mau coba untuk X min mutlak X min 4 kurang dari 2? Silahkan. Vika, mau coba? Boleh? Ini dibacain aja, Bu. Oh gitu, oke deh, boleh biar cepet ya, karena waktunya sebentar lagi nih. Iya. Hasil akhirnya berapa, Vika? X-nya berapa? 2, 2, 2 terus, kurang dari waduh, X kurang dari 6. 2 kurang dari X kurang dari 6. Gini ya? Ya. Oke, coba ya kita cek dulu ya. Nah, jadi karena di soal nomor satu ini tandanya kurang dari, maka kita mengikuti cara yang pertama, yaitu tinggal min A kurang dari X kurang dari A. A-nya siapa? A-nya itu adalah bilangan yang di sebelah kanan. Berarti di sini A-nya itu 2. Berarti tinggal kita ikuti saja aturan penulisannya. Berarti di sini harus ada min A X A gitu ya. Berarti karena A-nya 2, berarti min A itu menjadi minus 2 kurang dari X-nya, karena di sini X-nya ada X min 4, tuliskan juga X min 4 kurang dari 2. Nanti seperti yang tadi, ini kan mutlaknya sudah hilang nih, kurung mutlaknya menjadi min 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Nah, ini pengerjaannya seperti pertidaksamaan yang pertama tadi, yang dijawab sama siapa tuh tadi ya. Berarti minus 4-nya kita ingin hilangkan gitu, langsung kita tambah 4 gitu ya. Ini kita pakai cara langsung, berarti di sini minus 2 ditambah 4, di sini X min 4 tambah 4, di sini 2 ditambah 4 ya. Berarti yang di sini positif 2, ini X, yang di sini 6. Sama ya, jadi 2 kurang dari X kurang dari 6. Oke, lanjut. Misalkan untuk soal nomor 2, sekarang gantian yang lebih darinya ya. Misalkan 3X min 3 mutlak lebih dari sama dengan berapa? 2 misalkan di sini. Berarti karena dia lebih dari, kita ikuti aturan yang kedua. Tinggal kita buka kurungnya saja. Kayaknya nggak muat deh, di bawah aja. Berarti di sini 3X min 3 kurang dari sama dengan min 1 atau 3X min 3 lebih dari 1. Sesuai dengan definisinya yang tadi nih. Jadi yang pertama, kurung mutlak itu bisa hilang atau dibuka ketika kalau untuk lebih dari ya, X kurang dari min A atau X lebih dari A. Jadi yang pertama kurang dari dulu, yang kedua lebih dari ya. Berarti di sini yang pertama adalah 3X min 3 kurang dari sama dengan min 2. Oh, jadi min 1 di sini. Minus 2, yang ini berarti 2, tinggal kita selesaikan seperti biasa, berarti 3X, ini langsung ya, minus 2 tambah 3. Berarti 3X kurang dari sama dengan 1, berarti X-nya kurang dari sama dengan 1/3. Yang atau sebelah kanan berarti 3X lebih dari sama dengan 2 tambah 3, berarti 3X lebih dari sama dengan 5, berarti X-nya lebih dari sama dengan 5/3. Berarti penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya yang pertama kurang dari sama dengan 1/3 atau X yang kedua lebih dari sama dengan 5/3. Gitu ya.
Oke, sampai sini sudah paham? Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai nih materi kita. Nah, untuk penugasannya, karena LMS-nya saya belum tahu ya infonya tuh sampai tanggal berapa bisa diakses. Mungkin sementara nanti tugasnya saya kirimkan ke PJ-nya ya. Jadi jaga-jaga kalau sampai pekan depan LMS belum diakses, tolong dikumpulkan ke dalam satu link drive. Dikelola oleh PJ-nya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Sudah jam 12.40 ya, kita sudah lewat 10 menit. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.